Mas. Halo, saya Hanung Bramantyo. Di belakang saya ini adalah film horor saya yang terbaru, yang setelah 17 tahun saya tidak pernah membuat film horor, dan sekarang saya membuat film horor. Gara-garanya pada saat COVID saya melihat sekali horor yang sebenarnya, karena kematian ada di sekeliling kita semuanya. Karena itu makanya film ini terbesit justru pada saat saya malah berada di dalam rumah pada saat COVID. Film ini kemudian diangkat dari sandiwara radio tahun 80-an yang sangat viral pada saat itu, yang sampai saat ini sebutan Trinil, Baleno, Gembongku itu masih terngiang-ngiang di kepala saya. Dan saya mengajak Mbak Wulan Guritno dan anaknya sekaligus Salom, dan juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Carmela Vandekroon dan Rangga Natra untuk memainkan film ini, dan didampingi juga oleh pemain-pemain teater senior, Mas Bambang Panengron, Ibu Eli Nutan, Mas William Bever, dan Mas Budeng juga gitu kan. Dan ini menjadi sebuah orkestrasi yang buat saya sangat menarik. Ketoke panggon iki wis dikutuk, Kang. 20 tahun saya bekerja di sini, baru sekarang saya merasakan cuaca seperti ini, Norar. Saya sudah melihat hal aneh semenjak kita balik lagi ke rumah ini, Ra. Ceritakan, Mas Hanung ini pertama kali proyek aku sama Mas Hanung, ya kan? Mas Hanung ini pertama kali ngajak aku jadi setan, aku bilang gitu. Ya, tapi it's a challenge for me too because of di sini kan diceritakan dari hidup sampai mati sampai gentayangan tersebut kan. Yeah. Gitu. Nah, aku tuh kesulitan gimana ya, ini kan belum pernah mati ya. Kalau misalnya kita memerankan banyak peran sebagai manusia kan, macan itu seperti macan dibangunin, rasa-rasa itu ada, tokoh-tokoh itu kan sebenarnya ada di diri kita semua yang bisa kita bangunkan gitu. Yeah. Nah, tapi jadi setan gimana gitu kan? Sorot matanya pasti berbeda, pasti segala macam. Tapi dan again Mas Hanung tuh very hands on. Aku belum bisa share proses syuting, nanti kalau udah tayang baru. Yes. Pas aku adegan-adegan gentayangan lah ya jadi setan itu, Mas Hanung iniin rambutnya, terus very detail in, nggak cuman actingnya itself, tapi semua detail lah gitu. Maunya rambutnya terbangnya ke sini, harus ke sini. Ada videonya loh, bukti. Ada ya. Kita tunggu keluarnya rambutnya videonya. harus begini gitu. Siap. Gerakannya gitu. Jadi teknis menjadi setan. Ternyata sulit jadi setan gitu. Ya. Sangat sulit. Siap, terima kasih Bang Guritno. Rumah ini, Ra. Ya tapi di sini tidak ada yang aneh-aneh seperti yang kamu pikir. Tidak ada setan. Pada saya supaya film ini menjadi pembuka tahun yang bagus untuk Anda semua nikmati, seperti yang kita tahu kan, sentuhan Mas Hanung sebelum ini yang kita lihat lebih kepada cinta, tokoh-tokoh ini, jadi udah lama kita nggak nonton sentuhan Mas Hanung di dalam horor. Jadi semoga belakangan ini akan menjadi apa ya, yang bagus lah untuk pembuka tahun 2024. Amin. Pertama, terima kasih banyak sekali sudah mau datang dan sudah menonton film Trinil juga. Semoga memberikan kesan yang baik, karena kita semua juga melakukannya dengan penuh, dengan hati yang penuh dan ikhlas. Jadi semoga sampai di penonton dan para media juga yang baik. Amin. Pak Joko! Pak Joko! Tolong! Oh Pak, karakternya di sini nempel banget buat teman-teman penonton. Wah, alhamdulillah. Asli, cewek-cewek, kok sampai gini sih? Lu depan dong. Ini build karakter untuk karakter Sultan di sini gimana, ngobrol sama Mas Hanungnya? Sebenarnya nggak susah karena gue aslinya cool juga kan.
Bercanda. Tipis ya kalau apa penakut ya. Tipis. Melanjutkan obrolan Carmela tadi, ini Ya. film horor pertama saya. Sorry agak serak, masih serak. Pertama dapat Kambing mulu sih lo. Gimana ya? Jadi dapat karakter ini sebenarnya deg-degan karena Mas Hanung salah satu director Indonesia yang masuk ke top list saya. Ya. Terus tiba-tiba dapat tawaran ini. Itu saya casting ya, bukan dipilih. Dan castingnya 2 kali lagi. Gitu. Akhirnya ini tone down-nya harus karakternya tone-nya harus diturunin sedangkan gua aslinya yang hyperaktif banget. Terus di bawah arahan Mas Hanung berproses dengan beliau. Kok gue deg-degan ya kemudian. Kayak lagi di casting lagi. Iya, kayak lagi di casting ini karena gue inget-inget masa itu gitu. Iya. Berproses dengan Mas Hanung tuh dia sangat detail. Jadi Mas Hanung benar-benar mempunyai director vision, dia menjaga gua agar tidak keluar menjadi Rangga tapi tetap stay di karakter Sultan. Jadi gua mau secara spesial makasih buat Mas Hanung. Yes. Terus berproses dengan teman-teman aktor di sini sangat luar biasa. Kaulan, senior, Om Willem yang mereka sangat cepat entry sama exitnya sedangkan gua harus ngejar mereka. Terus dengan Fatah, aktor dari Malaysia, Carmela, Alex, semua Gendis dan lain-lain. Jadi kayak it's such an honor for me. Yes, itu dia. Selamat datang Yusuf. Diamkan 1 hari. Jika besok tetap bersih, semuanya aman. Jadi aku sebenarnya nervous banget. Ini pertama proyeknya di Indonesia. Ya. Dilamar sama Kak Lin, Mas Hanung dilamar. Jadi rasanya waktu itu quite surprised with this project because ini bagi aku is a heavy project for me. Ya. The character also is jadi dukun kan, Iya. dukun atau dokter kan. Jadi aku jadi pusing nggak mau jadi dokter atau mau jadi dukun. Jadi di tengah-tengah kan. Tapi aku yang saya lihat itu adalah satu challenge. Yes. Bagaimana seorang aktor itu harus bawa karakternya bagi untuk convince penonton supaya percaya yang ini karakternya harus jadi. Of course by pertolongan daripada Mas Hanung sendiri mau gimana Fatah harus bawa perannya Yusuf ini kayak gini. Discussionnya itu banyak membantu sama Mas Hanung. Itu juga dengan teman-teman aktornya yang lain, especially Rangga, sama Sultan. Ya. Sultan ya. Itu temannya Yusuf. Jadi dia pun banyak membantu. Kena di syuting di Indonesia sama Malaysia beda. Seriously, honestly, sangat berbeda. Jadi proses syutingnya beda, environmentnya juga beda, bahasanya juga beda. Of course. Diamkan 1 hari. Jika besok tetap bersih, semuanya aman. Atau blue screen-nya di kepala aku gitu, jadi tergantung lagi mau badan atau kepala. Tapi yang udah gentayangan kemana-mana tuh kayaknya nggak mungkin aku ya udah kepala gitu ya kan. Kalau misalnya aku selingnya berapa panjang, ribet, jadi gitu ya. Pastinya ada kesulitan karena kan ada koreonya tuh, gimana kepalanya harus, lirikan matanya dan lain sebagainya. Tapi take-nya nggak begitu banyak ya Mas Hanung ya, cepet kok. Karena itu tadi mungkin karena Mas Hanung is very detail on everything gitu. Karena detailnya itu jadi kita nangkepnya itu gampang gitu. Dan alhamdulillah jadi take-nya nggak banyak. Oke, siap. Mas Hanung mungkin Kamu menjadi hantu. Jadi memang kalau menjadi Wulan Guritno-nya memang beberapa scene aja, tapi dari awal kamu tuh udah menghantui dalam wujud kepala. Jadi sebenarnya actingnya Mbak Wulan itu justru malah bukan pada saat syuting, tapi pada saat pre-production, yaitu mukanya dicetak, terus kemudian setelah dicetak, terus robotnya Mbak Wulan itu tuh terus dibuat dia bisa mangap, dia bisa meleng kiri kanan, itu kita sesuaikan dengan tubuhnya Mbak Wulan. Jadi saya pada saat itu sok-sokan kepengen ini film klasik, jadi saya menggunakan sinema klasik pada saat itu. Jadi saya nggak mau ada CGI, saya mau betul-betul animator, dan saya mau men-challenge betul bisa nggak sih Indonesia buat animatronik, dan ternyata bisa. Itu ya. Ternyata bisa gitu kan, ternyata bisa. Cuma ya ampun harganya itu
pun. Itu saya pemain utama kita, pokoknya harganya segitulah. Gaji pemain utama kita itu segitu. Mahal sekali ternyata. Dan apa namanya? Tapi pada saat dibuat, pada saat kita melihat di editingnya, ternyata kita tidak bisa lepas bahwa yang namanya komputer grafik, animasi memang tetap harus ada. Ya. Jadi sekalipun kita berusaha untuk membuat animatronik real, tapi tetap bantuan CGI tetap harus ada, rambutnya, ada apa gitu. Karena tadi itu, karena ekspektasi penonton sekarang, terutama yang netizen, anak-anak Gen Z segala macam udah dicekoki dengan film-film horor Hollywood yang luar biasa gitu kan, makanya topeng gerak-gerak itu kayaknya udah nanti bilangnya, oh ini kayak di Dufan ini. Apapun itu, siapapun dia, saya mau dia pergi.